Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahun nasir li awliyaihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul hadi ila sawiyyi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ar-ra'uf ila ummati wa ala alihi wa ashabihi wa ulama'i. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah bi imtisali awamiri wa ati'ur rasul bittiba'i sunnati wa'amalu 'amalas salihin wajtanibu da'bal jahilin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah kita tergolong orang-orang yang beruntung? Apakah kita termasuk orang yang selamat? Maka ada beberapa wasiat, ada beberapa pesan yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Di antara orang yang beruntung itu adalah orang yang sibuk mencari aibnya sendiri daripada mencari aib orang lain. Dan ini menjadi tema khutbah yang saya sampaikan. Introspeksi diri, koreksi diri, mengkoreksi dirinya sendiri, itu tanda orang yang beruntung. Berarti kalau ada orang yang mengkoreksi orang lain, mencari-cari aib orang lain, berarti itu tandanya orang yang tidak beruntung. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, lebih-lebih sekarang ini kita sudah ditinggalkan bulan Rajab, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Nisfu Sya'ban juga sudah pergi meninggalkan kita. Itu artinya apa? Semakin dekat kita memasuki bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah-jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita tahu bahwasannya bulan Rajab sudah pergi meninggalkan kita, Sya'ban kita memasukinya sudah hampir setengah. Itu berarti pepatah Arab mengatakan lantar ji'al ayyamul lati madat, sesuatu yang pergi meninggalkan kita tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Dan yang akan datang ini adalah di sisa bulan Sya'ban ini, semoga kita senantiasa diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Dalam hidup ini kita perlu introspeksi diri, kita perlu koreksi diri agar kita menjadi orang yang beruntung. Dan ketika kita sudah mengkontrospeksi diri, introspeksi diri, koreksi diri, tentunya kalau ada manusia hamba Allah yang mengaku dirinya banyak dosa, yang mengaku dirinya adalah orang yang penuh dengan kekurangan, orang yang banyak maksiat, maka digerakkan lesannya itu senantiasa membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ketika orang itu lesannya membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, dengan penuh, dengan banyak sekali tanpa hitungan, itu suatu tanda manusia itu cinta pada dirinya sendiri, dan suatu tanda orang itu beruntung di hari kiamat nanti dan kelak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba, beruntung sekali siapa manusia yang dikatakan beruntung?
liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Orang yang beruntung adalah orang yang ketika nanti di akhirat, di hari kiamat, menemukan dalam buku catatan amalnya dia dalam keadaan banyak membaca istighfar. Maka bentuk penyesalan kita adalah ketika kita memperbanyak baca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai manusia yang hidup, kenapa harus mengkoreksi diri kita? Kenapa harus introspeksi diri kita? Disadari atau tidak, kita ini ada dalam kehidupan. Dalam kehidupan ada yang namanya kematian. Kita masih ingat dengan tetangga kita, kakek kita, nenek kita, kadang-kadang ada ibu kita, ada yang ayah kita, ada teman saudara kita dekat pergi meninggalkan kita, yang masih terbayang raut wajah mereka, masih terpampang foto mereka. Kita masih ingat, tapi mereka sudah pergi meninggalkan kita. Itu artinya apa? Ada kehidupan, ada kematian. Kita berada di antara dua itu. Lalu bagaimana dengan diri kita? Salah satu bentuk kita mempunyai amal terbaik pada hari ini adalah melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, meninggalkan seluruh aktivitas di luar sana untuk memenuhi panggilan Allah berupa sholat Jumat. Berarti panjenengan sedoyo, para jamaah semua ini mempunyai amal terbaik, yaitu melakukan sholat Jumat. Tidak ada amal terbaik sekarang ini kecuali menghadiri sholat Jumat. Maka dari itu Allah memberikan pesan kita dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta, Allah menjadikan kematian. Wal hayata, Allah juga menjadikan kehidupan. Kita berada di antara hidup dan mati. Apa sebenarnya yang diinginkan oleh Allah kepada kita? Adalah kita mempersembahkan amal yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tahu, Allah ingin menguji siapa di antara hambaku yang mempunyai amal terbaik. Yang mempunyai amal terbaik hari ini adalah yang menghadiri sholat Jum'ah di Masjid Syukri Adenan. Ja'alanallahu wa iyyakum minal muttaqin. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Ja'alanallahu wa min auladina minal muttaqin. Putra-putri kita, anak kita, cucu kita, keluarga kita dijadikan hamba-hamba yang bertakwa. Hadirin salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah kisah yang diceritakan di kitab Nasaihul Ibad, bisa dilihat di sana. Bahwasannya sahabat bertanya kepada Ibnu Abbas. Pertanyaannya adalah seperti ini. Wahai Ibnu Abbas, hari apa yang paling baik? Bulan apa yang paling baik? Amalan apa yang paling baik? Maka Ibnu Abbas menjawab, hari yang paling baik adalah hari Jumat, karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayam. Bulan yang paling baik, Ibnu Abbas menjawab, adalah bulan suci Ramadan, karena di dalam bulan suci Ramadan itu ada turunnya Al-Quran, ada Lailatul Qadar, dan ada perintah puasa. Dan amalan ibadah apa yang paling baik, ya Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab, amal yang paling baik adalah sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Suatu ketika dalam satu kisah itu, Ibnu Abbas meninggal dunia pada hari Jumat. Dalam kurang lebih 3 hari kemudian jawaban dan pertanyaan itu terdengar kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali mendengar jawaban itu, maka beliau berpendapat, seandainya para hukama, para fuqaha dari ujung timur sampai ujung barat mendengar pertanyaan itu, maka jawabannya akan senada dengan Ibnu Abbas, tapi tidak dengan saya. Apa kata Sayyidina Ali? Amal yang paling baik menurut beliau adalah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan apa yang paling baik menurut Sayyidina Ali? Bulan yang paling baik adalah di bulan itu kita taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan benar-benar taubat kepada Allah. Itu adalah bulan yang paling baik. Hari apa yang paling baik? Maka
Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, hari yang paling baik adalah hari di mana kita meninggalkan dunia ini, kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu artinya apa? Jadi amal terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Ibadah terbaik adalah bulan terbaik adalah bulan di mana kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hari yang paling baik adalah ketika hari itu nyawa kita dicabut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama ahli hikmah mengatakan annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna fi khatarin azimin. Annasu kulluhum halka, manusia ini nanti semuanya akan rusak, akan binasa, akan hancur. Illal alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu akan hancur, akan rusak, kecuali orang yang beramal. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, orang-orang yang beramal ini akan hancur, akan binasa, akan rusak, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlisuna fi khatarin azimin, orang yang ikhlas fi khatarin azimin, dalam kekhawatiran yang agung. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita mengaca kepada diri kita bahwasannya hidup ini penuh dengan dosa, maka perbanyaklah baca istighfar. Siapa manusia yang terbaik di dunia ini? Adalah manusia yang ikhlas. Jangan sampai mengatakan terus diri kita ikhlas, diri kita baik. Kalau ada manusia mengatakan diriku ikhlas, diriku baik, itu suatu tanda manusia itu terkena penyakit ujub. Dan kalau sudah manusia terkena penyakit ujub, maka hilang sudah amal ibadah kita. Salasun, ada 3 perkara muhlikatun, yang membinasakan, yang menghancurkan. Yang pertama adalah sukhun muta'un, sifat kikir yang ditaati, wahawanun muttabaun, hawa nafsu yang senantiasa diikuti, taat tapi dalam ketaatannya masih bermaksiat kepada Allah. Wa ijabul mar'i binafsi, yang nomor 3 adalah sifat kagum dengan dirinya sendiri. Dikatakan orang yang ahli ibadah katanya dekat dengan Allah, dikatakan orang alim katanya berilmu tapi bodoh, dikatakan orang baik tapi sebenarnya jelek, karena di dalam hatinya penuh dengan rasa merasa aku lebih alim, aku lebih ahli ibadah, aku lebih soleh. Keakuan-keakuan itu kalau ada dalam diri kita, maka suatu tanda amal kita, ibadah kita rusak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga khutbah yang singkat ini dibaringi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, syukran ala ma'anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu kama amara alzam. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahadata man amana bi wa aslam wa hada man ghafara bi warqab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ma adha ad-dahru adlam wa ala mahalahum yawma syafa'ati wa akram wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi
وسنى بملائكته وأيا بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منهم وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Ini menjadi sebuah rukun khutbah yang kedua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa asaytahu wa nasina wa 'alimtahu wa jahilna wa la tada' lana amalan illa ballaghna wa la su'lan illa sawwaghna wa la khairan illa a'taytana wa la syarran illa kaffaitana. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.